Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar TOEFL bareng saya, Rudi Suherman. Di video kali ini kita akan melanjutkan skill kedua, bagaimana kita cara menjawab soal TOEFL di bagian listening, khususnya bagian listening A, atau section A. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang skill pertama atau jurus pertama, ya, restatement. Apa itu restatement? Bagaimana kita mengaplikasikan skill pertama tentang restatement dalam menjawab soal listening? Rekan-rekan bisa menonton di video sebelumnya. Saya sertakan atau saya sematkan di linknya di sebelah kanan atas, ya. Silakan rekan-rekan bisa tonton saja. Saya bahas dari awal sampai akhir, ya. Saya juga sertakan soal latihannya. Bagi rekan-rekan yang belum, silakan boleh langsung ditonton saja video sebelumnya tentang skill pertama, yaitu restatement. Baik, kita masuk ke skill yang kedua, negatif. Prinsipnya sama, teman-teman. Jadi, kita harus tetap fokus di pembicara kedua. So, we have to focus on the second line, the second speaker of the dialogue, ya. Dan di pembicara kedua itu bisa berupa restatement, namun terkadang restatement tersebut mengandung ekspresi atau ungkapan negatif, ya. Apa itu ungkapan negatif? Kita akan bahas lebih dalam, ya. Baik, rekan-rekan, this is the general strategy. This is the formula, ya. Ini formulanya. If the statement is negative, the answer will be in positive, and vice versa. And if the statement is positive, the answer will be in negative. Maksudnya apa? Jadi, negatif di sini kita tahu salah satu pemarkah umum dari ekspresi negatif adanya kata not, ya. Bisa terwujud dalam isn't, ya, or is not, ya. Didn't, doesn't, wasn't. Nah, itu merupakan ekspresi-ekspresi negatif. Jadi ketika nanti rekan-rekan mendengar atau menyimak pembicara kedua mengutarakan ekspresi negatif, maka rekan-rekan harus mencari jawaban berupa ekspresi positif, ya. Dan begitu pun sebaliknya. Jika rekan-rekan menyimak ekspresi positif di pembicara kedua, kemungkinan besar jawaban yang diminta adalah ekspresi negatif. So, it has to be that way. That is the most common question. The general strategy for negative expression. Mungkin masih bingung? Supaya tidak bingung, kita lihat contoh negative expression yang saya maksud. Misal, dalam recording, rekan-rekan mendengar si perempuan, "Did you get a lot of work done at the library today?" Kemudian, si laki-laki bilang, "I couldn't. It wasn't very quiet there. It wasn't very quiet there." Saya sengaja cetak tebal, wasn't very quiet. Wasn't very quiet. Ya. What does the man mean? Oke, apa yang dimaksud dengan si pria tersebut? Di dalam tes rekan-rekan, ada 4 pilihan. Yang A, the library was noisy. Yang B, we got a lot done. Yang C, he couldn't quite get the library today. Yang D, the library is a good place to work because it's quiet. Nah, pertama, kita hindari jawaban yang similar sound, ya. Jawaban yang dari segi pengucapan sama. Seperti quiet, ya, walaupun kedua kata ini berbeda makna. Kalau quiet ini agak, ya, kalau ini quiet ini tenang, ya. Tenang, ya. Sunyi, seperti itu, ya. Nah, kita lihat wasn't very quiet. Wasn't very quiet. Awalnya, ekspresi ini berarti it is very quiet, ya. Oke, kalau ditambah wasn't, it wasn't very quiet, artinya tidak begitu tenang, tidak begitu sunyi, ya. Banyak orang di sana. Ini menandakan bahwa dia tidak bisa mengerjakan tugasnya di perpustakaan dikarenakan it wasn't very quiet. It wasn't very quiet. Artinya, the library was noisy. Maka perpustakaan itu ramai banget, riuh rendah. Ya. Seperti itu contohnya, ya. Example-nya. Ini ekspresi negatif, maka tidak mungkin lagi muncul ekspresi negatif. Ya. Kedua quiet, maka quiet itu kita paraphrase, ya, wasn't very quiet. Tidak begitu tenang, tidak begitu sunyi, artinya noisy. Hingga tetap
di sini strategi pertama restatement tidak bisa kita indahkan. Kita harus tetap mempraktikkan menggunakan skill pertama restatement. Cuman lebih spesifik kita gunakan pada konteks negative expression. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa negative sentences yang bisa kita gunakan. Contoh misal dalam audio rekan-rekan menyimak Tom is not sad about the result. Tom is not sad about the result. Not sad. Dia tidak sedih. Maknanya apa? Tom is happy about the result. Tom is happy about the result. Not sad sama dengan happy. Jadi ketika nanti rekan-rekan mendengar not sad, maka hindari jawaban yang mengandung ataupun yang memiliki ekspresi sad atau kata sad, ya. Maka kita harus mencari, ya. Bisa berupa synonym ataupun di sini konteksnya antonim, ya. Not sad, happy. Atau contoh yang kedua, the door isn't open. The door isn't open. The door isn't open. Pintunya tidak terbuka. Meaning, the door is closed. The door is closed. Ya. Not open sama dengan close. Ya. Atau yang ketiga, Steve did not pass the class. Ya. Did not pass. Ya. Tidak lulus. Ya. Artinya, Steve failed the class. Didn't pass sama dengan failed. Ya. Seperti ini. Jadi ketika nanti di dalam audio, rekaman, di dalam audio rekan-rekan menyimak kata ekspresi negatif, not sad, isn't open, did not pass, atau ekspresi yang lain, kemungkinan yang harus rekan-rekan tahu, yang harus rekan cari jawabannya adalah ekspresi positif. Ya. Jadi ekspresi positif yang kemungkinan besar berupa antonim atau perlawan kata, lawan makna kata dari kata yang kita maksudkan. Lanjutkan, ini contoh-contohnya. Selain itu, ekspresi negatif pun bisa diungkapkan dengan penambahan imbuhan dalam kata yang dimaksud. Baik imbuhan di awal, ya, misal contoh agree, ya, maka lawan katanya itu adalah disagree, ya. Itu ekspresi negatifnya. Kemudian approve, disapprove, ya. Atau kita juga bisa gunakan able, unable. Atau imbuhan di akhir, ya, seperti yang contoh yang pertama ini. Silakan rekan-rekan perhatikan nih. Contohnya yang pertama, you made so many mistakes in this homework. Kata si perempuan. Si laki-laki merespon, I wasn't very careful. I wasn't very careful. Wasn't very careful. Careful itu hati-hati, ya, penuh ketelitian. Wasn't very careful. Dia tidak begitu hati-hati. Artinya, coba ada 4 ekspresi. Yang pertama, he was rather careless. Yang kedua, he does not care about mistake. Yang ketiga, yang C, he took care of the work at home. Atau yang keempat, he did not carry the work home. Nah, kira-kira yang mana? I wasn't very careful. Saya tidak begitu hati-hati. Saya tidak begitu mengerjakannya penuh dengan kehati-hatian. Yang mana? Yang A, ya. He was rather careless. Careful. Ya, wasn't very careful. Tidak hati-hati, artinya careless. Ceroboh. Hopeful, ya, penuh harapan. Hopeless, ya, patah semangat atau tidak ada harapan, ya. Flow, cacat, ya. Flawless, ya, artinya tanpa cacat, sempurna. Jadi rekan-rekan tetap keywordnya di sini rekan-rekan harus perbanyak perbendaharaan kata. So you have to expand, you have to increase your vocabularies, ya. Ya, sehari bisa 5, 6, 10 mungkin menambah perbendaharaan katanya, terutama di antonim, sinonim, ya. Kemudian bagaimana rekan-rekan bisa membuat spider web, ya. Lebih mudah itu dibandingkan menghafal kata per kata. Rekan-rekan bisa membuat spider web. Seperti apa spider web? Nanti bisa saya ajarkan, ya. Oke, yang kedua misal. Is there a lot of soup? I'm kind of hungry, katanya. Si perempuan bilang, sorry, there isn't a lot. There isn't a lot. There isn't a lot. There isn't a lot. Berarti tidak banyak, ya. Oke, kita punya 4 pilihan. We have 4 choices to choose from. Yang pertama, there isn't very much soup. Yang kedua, she doesn't like soup. Yang ketiga, there is only little soup. Ya. Yang keempat, the man should not be hungry.
Oke, yang mana kira-kira? Ya, there isn't very much soup, ya. Very much soup, ya, tidak banyak. Oke, yang ketiga, contohnya. How was the weather on your trip? Katanya. Laki-laki bilang, there wasn't a cloud in the sky. What does the man mean? There wasn't a cloud. There wasn't a cloud. There wasn't a cloud. Artinya, nggak ada awan. Kalau nggak ada awan berarti cerah, ya. Kira-kira mana nih ekspresi yang menandakan adanya atau situasi langit yang begitu cerah? Apakah A, it was cloudy? Apakah B, he couldn't see the sky? Apakah C, it wasn't very crowded? Or D, there was a lot of sunshine? Definitely, very obvious. Jawaban yang paling tepat untuk contoh ketiga ini adalah D, ya. There was a lot of sunshine, ya. Memang, jika si audio transkripsinya tertera dalam buklet, akan mudah ya bagi kita menjawab seperti ini. It is as simple as this. Tapi dikarenakan ini audio listening, kadang apa yang tertulis dengan apa yang kita simak itu sedikit atau mungkin banyak perbedaannya. Maka rekan-rekan harus terbiasa mendengarkan audio listening dalam bahasa Inggris. Entah itu menonton TV, ya, menonton serial berbahasa Inggris, ya, ataupun mendengarkan podcast dari BBC, dari VOA, atau banyak akses-akses lain yang bisa rekan-rekan lakukan, ya, atau rekan-rekan gunakan. Intinya rekan-rekan harus terbiasa. You have to get used to it. Rekan-rekan harus terbiasa mendengar, menyimak semakin banyak input berupa listening yang rekan-rekan harus coba dapatkan. Sehingga rekan-rekan bisa lebih terbiasa, bisa automatically without thinking. Ya. Dia tidak banyak loadingnya, tidak terlalu lama loadingnya itu. Ya, baik. Itu barangkali, dan ini saya sertakan seperti biasa 10 soal latihan yang bisa rekan-rekan kerjakan. Ya, ada 10 soal latihan. Silakan rekan-rekan bisa di screen capture, ya, bisa ditulis ulang, bisa diketik ulang. Setelah rekan-rekan selesai meng-screen capture, mengetik ulang atau menulis ulang dalam buku latihannya, rekan-rekan bisa mengunduh link audio untuk TOEFL Exercise 2 ini di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan di kolom deskripsi untuk link audionya. That's all, my dear friend. Ya, stay motivated. I'll see you again in another lessons of TOEFL. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.